Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai evolusi dari psikologi klinis. Sebelum psikologi klinis terbentuk, terutama pada tahun 1700 sampai 1800-an, orang-orang yang mengalami gangguan mental dipandang dan diperlakukan dengan buruk. Mereka dianggap pantas menerima hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perilaku tercela mereka dan dianggap seperti kerasukan roh jahat. Mereka juga diperlakukan seperti penjahat, di mana mereka dijadikan tahanan di penjara. Meskipun mayoritas orang memperlakukan orang yang mengalami gangguan mental dengan buruk, pada masa ini ada beberapa pelopor yang berusaha mengubah cara pandang masyarakat terhadap gangguan mental dan membuat orang dengan gangguan mental dapat diperlakukan dengan baik. Pelopor pertama yaitu William Tuck. Ia lahir pada tahun 1732 dan meninggal pada tahun 1822. Ia adalah orang berkebangsaan Inggris. Keluarganya adalah bagian dari Quakers, yaitu penganut Kristen yang percaya bahwa ada suatu bagian dari Tuhan pada setiap orang dan bahwa setiap orang unik dan berharga. Lalu pada tanggal 15 Maret 1790, seorang janda bernama Hannah Mills, yang juga merupakan bagian dari Quakers, mengalami gangguan mental dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa York Lunatic. Di sana, Hannah diperlakukan secara tidak humanis, hingga ia meninggal pada tanggal 29 April 1790. Tuck yang mengetahui hal ini pun terdorong untuk memperbaiki situasi tersebut. Ia dan keluarganya membuka York Retreat, yaitu suatu pusat perawatan perumahan di mana orang dengan gangguan mental dirawat dengan baik dan dihargai. Mereka diberikan makanan yang baik, rutinitas yang sehat seperti berolahraga, dan diperlakukan dengan ramah oleh para perawat. Setelah Tuck meninggal pun, anggota keluarga terus membuka dan menjalankan York Retreat dan meningkatkan perawatan pada orang dengan gangguan mental. Tokoh selanjutnya yaitu Philip Pinel. Ia melakukan hal yang sama seperti yang Tuck lakukan di Paris, di mana ia berhasil memindahkan orang-orang dengan gangguan mental keluar dari penjara bawah tanah ke institusi baru yang dibuatnya. Di sana, para penyandang gangguan mental diperlakukan dengan baik dan dihargai. Pinel dan stafnya juga mencatat riwayat kasus para pasien dan perawatan yang sedang berlangsung. Lalu pada tahun 1800, seorang dokter bernama Elliot di Connecticut, Amerika mengetahui upaya Pinel di Prancis. Ia pun menyebarkan berita tersebut kepada rekan-rekan medisnya, dan dengan dukungan dari rekan-rekannya pun, Tuck berhasil membuka The Retreat di Hartford pada tahun 1824. Di sana ia memperlakukan pasiennya dengan sangat baik. Ia dan stafnya selalu melihat pasien dari sisi positifnya, di mana para pasien diizinkan untuk memutuskan keputusan pengobatan mereka sendiri. Keberhasilan pengobatan Todd membuat berbagai institusi serupa segera dibuka di negara bagian Amerika Serikat lainnya ketika para pemimpin di tempat negara bagian tersebut mengetahui tentang keberhasilan Todd. Kemudian pada tahun 1841, seseorang bernama Dorothy Dix menyadari masih banyak pasien gangguan mental yang diperlakukan secara tidak humanis, seperti dibiarkan kedinginan dan kelaparan di penjara karena kurangnya institusi sosial. Ia menyadari hal ini karena ia melihatnya secara langsung ketika sedang memberikan pelayanan di sebuah penjara di Boston. Pada saat itu, Dick sedang menderita penyakit tuberkulosis akut, sehingga ia memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk membuat lembaga-lembaga bagi para penyandang gangguan mental dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota, di mana ia secara politik meyakinkan para pemimpin setempat untuk memperlakukan orang sakit mental secara lebih manusiawi, dan kegigihannya, ia berhasil mendirikan 30 lembaga negara untuk orang sakit jiwa di Amerika Serikat. Selanjutnya, kami akan membahas tentang awal mula psikologi klinis. Psikologi klinis awal didirikan oleh seorang tokoh bernama Lightner Witmer. Lightner Witmer lahir di Philadelphia pada tahun 1867 dan meninggal dunia pada tahun 1956. Witmer memperoleh gelar sarjana bisnisnya di University of Pennsylvania. Kemudian menerima gelar doktor dalam bidang psikologis pada tahun 1892 di Jerman di bawah ajaran Wilhelm Wundt yang dipandang sebagai pendiri psikologi eksperimental
dan James McKin-Cattell yang merupakan pelopor dari psikologi eksperimental. Whitmer mendirikan klinik psikologisnya yang pertama di University of Pennsylvania. Klinik ini merupakan pertama kalinya ilmu psikologi secara sistematis dan sengaja diterapkan pada masalah masyarakat. Pada konvensi American Psychological Association tahun 1896, Whitmer mendorong dan mengajak rekan-rekan kerjanya untuk membangun klinik mereka sendiri. Sebagian besar dari rekan kerjanya setuju dan antusias tentang ide ini. Di kliniknya, Whitmer dan rekan-rekan bekerja dengan anak-anak yang bermasalah di lingkungan sekolahnya, baik dalam pembelajaran ataupun secara perilaku. Whitmer juga berkata bahwa psikologi klinis dapat diterapkan oleh orang dewasa maupun anak-anak atau masalah yang tidak berhubungan dengan sekolah. Maksud dari Whitmer adalah psikologi klinis tidak hanya mempelajari tentang anak-anak dan tentang sekolah, melainkan bisa juga digunakan untuk mempelajari masalah-masalah lain pada orang dewasa. Pada tahun 1907, Whitmer mendirikan jurnal ilmiah pertamanya di lapangan dan menulis artikel pertamanya yang berjudul Psikologi Klinis edisi yang pertama. Di publikasinya yang pertama ini, Whitmer membahas tentang definisi istilah psikologi klinis dan penjelasan tentang perlunya keberadaan dan pertumbuhan psikologi klinis. Secara khusus, penyakit mental sering ditempatkan di salah satu dari dua kategori yang sangat luas, neurosis dan psikosis. Individu neurosis dianggap menderita beberapa gejala kejiwaan, termasuk apa yang sekarang kita sebut kecemasan dan depresi. Individu psikiosis di sisi lain menunjukkan istirahat dari kenyataan dalam bentuk halusinasi, delusi, atau pemikiran yang sangat tidak teratur. Emil Kraepelin pada tahun 1855-1926 dianggap sebagai bapak psikiatri deskriptif, menawarkan sistem dua kategori penyakit mental yang berbeda. Kraepelin memberikan gangguan eksogen yang disebabkan oleh faktor eksternal dan gangguan endogen yang disebabkan oleh faktor internal, dan menyarankan bahwa gangguan eksogen adalah jenis yang jauh lebih dapat diobati. Kraepelin mengajukan istilah paradoks demensia yang sekarang dikenal sebagai skizofrenia. Kemudian, ia juga mengusulkan istilah-istilah seperti paranoid, psikobasis maniak depresif, melankolia involusional, kepribadian psikobenik. Alasan awal untuk mengkategorikan gangguan mental adalah untuk mengumpulkan statistik populasi. Pada tahun 1840, Biro Sensus United States memasukkan satu kategori kebodohan atau kegilaan untuk tujuan ini. Pada tahun 1880, ada 7 kategori seperti itu, dan segera American Medical Association dan Angkatan Darat United States masing-masing melakukan upaya awal untuk mengklarifikasikan penyakit mental. American Psychiatric Association menerbitkan Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder yang dikenal dengan DSM. DSM asli diterbitkan oleh American Psychiatric Association pada tahun 1952, mewakili upaya yang lebih canggih untuk mendefinisikan dan mengatur diagnosis mental. Gangguan yang diusulkan American Asosiasi Psikiatri pada tahun 2013 adalah Lalu, berikutnya kita masuk ke dalam psikoterapi. Pada pertengahan abad ke-20, ketika psikoterapi naik ke tempat yang lebih menonjol di psikologi klinis, pendekatan psikodinamika untuk terapi mendominasi. Seiring waktu, penantang pendekatan psikodinamika muncul. Pada tahun 1950-an dan 1960-an misalnya, behaviorisme muncul sebagai pendekatan yang berbeda secara fundamental terhadap manusia dan perilaku mereka masalah emosional. Apakah psikoterapi itu kegiatan utama psikolog klinis? Psikoterapi adalah kegiatan utama psikolog klinis saat ini, tetapi itu tidak selalu terjadi. Faktanya, pada tahun 1930, lebih dari seperempat abad setelah Whitmer mendirikan bidang ini, hampir setiap psikolog klinis bekerja di bidang akademis, bukan sebagai praktisi. Dan baru pada tahun 1940-an atau 1950-an, psikoterapi memainkan peran penting dalam sejarah psikologi klinis. Terapi humanistik juga berkembang pada 1960-an, karena Carl Rogers, pendekatan terapi berorientasi hubungan dan pertumbuhan menawarkan alternatif untuk pendekatan psikodinamika dan perilaku yang menurut banyak terapis dan klien menarik.
Poin penting dari pendekatan terapi ini adalah bahwa kebanyakan pilihan terapi yang saat ini tersedia untuk psikolog klinis tidak selalu ada. Sebaliknya, metode ini telah berkembang sepanjang sejarah disiplin, dengan setiap pendekatan terapi baru muncul dari konteks dan seringkali sebagai reaksi terhadap terapi yang datang sebelumnya. Selanjutnya adalah perkembangan profesi psikologi klinis. Profesi psikologi klinis sudah mulai berkembang sejak lama. Pada tahun 1917, telah didirikan American Association of Clinical Psychologists, yang kemudian pada tahun 1919 berganti nama menjadi Clinical Section of American Psychological Association. Kemudian pada tahun 1921, Psychological Corporation yang membuat alat tes psikologi dan alat ukur kecerdasan dan kepribadian telah didirikan. Pada 1940, pendidikan dan pelatihan psikolog klinis menjadi lebih luas dan lebih standar. Bahkan jumlah tempat pelatihan terus meningkat secara drastis. Kemudian, pada 1949, diselenggarakan konferensi Boulder yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dari para psikolog klinis. Dan pada 1950, psikolog klinis mulai berkembang dengan munculnya aliran-aliran baru, seperti behavioristik dan humanistik. Pada tahun 1953, American Psychological Association menerbitkan edisi pertama kode etiknya, yang membuat profesi psikolog klinis semakin dianggap profesional. Kemudian memasuki tahun 1960 sampai 1970, profesi psikolog klinis menjadi lebih beragam dan terus berkembang dengan munculnya program PsyD yang berhasil merekrut lebih banyak perempuan dan minoritas ke lapangan. Dan pada tahun 1980, psikolog klinis mulai memasuki rumah sakit dan sudah diakui oleh lembaga-lembaga medis. Dan dari tahun 2010 sampai sekarang, profesi psikolog klinis sudah sangatlah berkembang pesat. Bahkan pada tahun 2010, 50% warga Amerika Serikat sudah menerima layanan psikolog klinis. Dan sejak tahun 2011, banyak spesialisasi termasuk psikolog forensik dan psikologi kesehatan yang sudah mulai berkembang hingga sekarang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa. Dadah!